Haleluya. Kita jumpa lagi di Sekam Padi, edisi yang ke-13. Hari ini Sekam Padi kita akan berbicara tentang atau berjudul Percayalah. Mari kita sama-sama buka Injil Markus pasal 11 ayat yang ke-24. Ayat mas saya, ayat favorit saya, ayat yang saya pegang terus dalam kehidupan saya. Mazmur 11 ayat 24. Saya bacakan. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Luar biasa ayat ini. Apa saja yang kamu minta dan doakan. Apa saja. Tidak terbatas kan? Tidak dipagari. Kiri, kanan, depan, belakang nggak dipagari. Atas, bawah, enggak. Apa saja yang kamu minta dan doakan. Nah, untuk mendapatkan doa yang selalu diberikan kepada Tuhan, selalu dijawab kepada Tuhan seperti ini, apa yang kita bisa pelajari dari ayat ini? Apa yang bisa kita dapat untuk menaikkan doa atau yang kita minta kepada Tuhan lalu kemudian kita terima? Apa sih yang kita harus lakukan? Nah, hal yang pertama adalah Markus 11 ayat 20-26 ini merupakan lanjutan dari Markus 11 ayat 12-14, di mana di ayat 14 Yesus mengutuki pohon ara karena dia berharap ada buah, tapi ternyata pada saat dia didekati terlihat dari jauh terlihat seperti pohon yang baik, yang subur, daunnya bagus. Dia berharap ada buahnya tetapi tidak berbuah. Lalu kemudian Yesus mengutuki pohon ara dengan berkata, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Lalu di ayat 20, pagi-pagi, jadi ada jeda waktu antara waktu Yesus mengatakan, jangan seorang pun lagi makan buahmu selama-lamanya, sampai ke ayat 20, ada jeda waktu. Artinya, ada proses yang harus dilalui. Nah, proses itu buat kita yang minta, buat kita yang doa, merupakan suatu ujian iman. Ujian. Apa yang kita minta itu diuji sampai seberapa imanmu. Ibrani 11 ayat 1 berkata iman itu dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Atau di terjemahan lain ditulis tidak kelihatan. Ya. Jadi ada waktu. Ada ujian iman. Apa yang diuji? Ayat 23 atau bagian kedua setelah ada waktu. Bagian kedua adalah ayat yang ke-23. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Hal yang kedua, hatinya tidak bimbang. Atau hatinya juga tidak dibimbangkan dengan hal-hal lain yang akan membawa dia keluar dari apa yang dia minta dan apa yang diharapkan. Saya ambil contoh misalnya begini, seseorang berdoa, Tuhan berikan saya mau ujian, berikan saya nilai 100, supaya saya bisa lulus dengan hasil yang baik. Amin. Dalam nama Yesus, amin. Ada waktu kan? Nah, pada saat waktu ini berjalan, dia proses, dia berpikir-pikir, ada suara-suara masuk dan yang lain-lain. Lalu kemudian Tuhan, 90 juga oke sih Tuhan. Masih A kok itu. 5 menit kemudian Tuhan 80 juga boleh deh. Itu B kok. Masih bagus. Lalu turun lagi jadi 70. Tuhan, 70 juga oke sih. Karena masih KKM. Gitu ya. Jadi bimbang, hatinya bimbang. Nah, orang yang bimbang
dia percaya seperti apapun, ya firman Tuhan ini bilang orang yang bimbang hatinya, ya doanya nggak dijawab. Ya. Jadi hal yang kedua, hatinya tidak bimbang. Kita minta, kita doakan, hatinya tidak bimbang, maka doa kita akan dijawab Tuhan. Dan hal yang ketiga, di pasal yang ke-25, jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Jadi di bagian yang ketiga, kita berbicara tentang orang yang bersih hatinya. Orang yang mengampuni adalah orang yang bersih hatinya, karena tidak menaruh dendam, tidak menaruh kesalahan orang berlarut-larut di dalam hatinya. Di mukanya sih oke gitu. Oh iya, baik, dalam hatinya tunggu waktunya. Orang yang mengampuni adalah orang yang bersih hatinya. Nah, orang yang bersih hatinya, bersih juga keinginannya, bersih juga doanya. Nah, itu yang Tuhan mau, karena Mazmur 73 ayat 1, Allah itu baik kepada orang yang bersih hatinya. Jadi apa saja yang kau minta dan doakan, percaya akan menerimanya, maka kita akan menerimanya. Kalau apa? Kalau hati kita bersih. Ingat itu Mazmur 73 ayat 1. Allah itu baik buat orang yang bersih hatinya. Dan yang kedua dari bagian ketiga ini adalah tulus ikhlas. Ya. Ibrani 10 ayat 22, hati yang telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat. Dari hati nurani yang jahat. Orang yang tidak punya Tuhan di dalam hidupnya, hati nuraninya itu jahat. Tidak ada kebaikan, jahat, semua yang dipikirkan jahat, semua yang direncanakan jahat, semua yang dikatakannya jahat, semua yang diperbuatnya jahat. Segala sesuatu yang keluar dari dalam hidupnya adalah jahat. Ampunilah kesalahan orang, itu menandakan bahwa dia hatinya bersih dan hati nuraninya sudah dibersihkan dari kejahatan. Jadi apa yang keluar dari dalam hidupnya adalah kebaikan. Nah, orang yang baik, seperti yang tadi, Mazmur 73 ayat 1, Allah itu baik kepada orang yang bersih hatinya. Orang yang baik hatinya. Orang yang hati nuraninya yang jahat itu sudah dibersihkan. Nah, jadi jika kita lulus ujian iman, jika hati kita tidak bimbang, jika hati kita bersih dan tulus ikhlas, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih.
Yesus.